Selamat datang di channel Eko Insight ID. Kali ini kita akan membahas yaitu materi kedua tentang kita menilai stabilitas ekonomi beberapa negara dengan melihat seberapa besar fluktuasi pertumbuhan ekonomi mereka. Negara yang akan dianalisis adalah Indonesia, Amerika Serikat, Cina, Jepang, India, Jerman, Inggris, Brazil, Korea Selatan, dan Australia. Hasil analisis yang pertama, negara Indonesia. Indonesia menunjukkan variabilitas moderat. Guncangan terbesar terjadi saat pandemi. Namun, setelah itu pemulihan relatif stabil. Stabilitas ditopang seperti konsumsi rumah tangga besar, kebijakan fiskal relatif ekspansif, dan reformasi struktural bertahap. Implikasinya, stabil tetapi masih sensitif terhadap harga komoditas dan ketidakpastian eksternal. Selanjutnya, Amerika Serikat memiliki variabilitas relatif rendah, kecuali pada masa pandemi. Karakteristiknya ekonomi besar dan terdiversifikasi, didukung sistem keuangan kuat, kebijakan moneter responsif, dan implikasinya sangat stabil. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara baik turun tajam, itu berarti ekonominya tidak stabil. Sebaliknya, jika pergerakannya halus dan tidak banyak berfluktuasi, ekonominya lebih stabil. Output yang dimaksud adalah produk domestik bruto atau PDB real, nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara setelah memperhitungkan inflasi. Yang kedua, variabilitas output. Variabilitas output menunjukkan tingkat ketidakstabilan ekonomi berdasarkan perubahan konsumsi masyarakat, investasi, ekspor-impor, kebijakan pemerintah, faktor global seperti krisis, pandemi, perang, dan harga komoditas. Dalam konteks perekonomian Indonesia, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia memiliki mandat yang luas, mulai dari menjaga stabilitas harga, menciptakan iklim keuangan yang kondusif, hingga memastikan sistem perbankan mampu berfungsi sebagai saluran utama transmisi kebijakan. Efisiensi kebijakan moneter dapat dilihat dari sejauh mana perubahan instrumen moneter seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib minimum dapat mempengaruhi variabel-variabel real dalam perekonomian seperti pertumbuhan kredit, konsumsi masyarakat, investasi sektor swasta, pada akhirnya produk domestik bruto atau GDP. Ketika transmisi moneter berjalan dengan baik, perubahan pada instrumen moneter akan direspon secara cepat oleh sistem keuangan dan sektor real tanpa distorsi yang signifikan. Sebaliknya, ketika transmisi terhambat, kebijakan moneter tidak dapat bekerja optimal meskipun instrumen telah disesuaikan secara agresif. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuannya sangat jelas, menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, menjaga sistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada dua alat yang paling sering digunakan. Yang pertama, suku bunga acuan atau BI rate. Jika BI menaikkan suku bunga, kredit lebih mahal, konsumsi dan investasi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat. Bunga, kredit lebih murah, aktivitas ekonomi meningkat. Kedua, operasi pasar terbuka dan likuiditas perbankan. BI dapat menyuntik atau menyerap uang dari sistem perbankan untuk mengatur kelancaran transaksi ekonomi. Hubungan langsung kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jalur suku bunga atau interest rate channel. Ketika BI menurunkan suku bunga, kredit lebih murah, pembelian rumah, mobil, dan barang tahan lama meningkat, investasi perusahaan naik, permintaan agregat meningkat, GDP tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, saat BI menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi, ekonomi ikut melambat.
Yang kedua, jalur likuiditas dan perbankan akses modal menjadi lebih mudah ketika giro wajib minimum diturunkan. BI menambah injeksi likuiditas melalui operasi pasar terbuka. Bank lebih agresif menyalurkan kredit. Dampaknya jelas, UMKM bangkit, konsumsi naik, investasi produktif meningkat. Yang ketiga, jalur nilai tukar atau exchange rate channel. Ketika BI menaikkan suku bunga, rupiah cenderung menguat, importer lebih murah, tekanan inflasi turun. Namun, ini juga bisa mengurangi daya saing ekspor sehingga pertumbuhan sedikit tertahan. Seberapa efisien kebijakan moneter di Indonesia? Efisiensi kebijakan moneter sangat bergantung pada 1. Struktur industri dan konsumsi domestik. Indonesia masih bertumbuh pada konsumsi rumah tangga atau lebih dari 50% GDP. Artinya, respon masyarakat terhadap suku bunga sangat menentukan efektivitas kebijakan. Ketika suku bunga turun, tetapi bank tidak menyalurkan kredit, kebijakan moneter menjadi kurang efisien. Yang kedua, perilaku perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sering menempatkan dana di instrumen aman seperti SBN. Hal ini membuat transmisi kebijakan moneter lebih lambat, sehingga BI rate tidak langsung terasa ke sektor real. Yang ketiga, digitalisasi dan inklusi keuangan. Semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan keuangan digital, kebijakan moneter akan semakin cepat efeknya ke perekonomian. Studi kasus dampak kebijakan moneter di Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Pada tahun 2019 sampai 2020, Bank Indonesia turunkan suku bunga untuk hadapi pandemi. Suku bunga turun dari 6% sampai ke 3,5%. Likuiditas longgar, kredit UMKM dibantu melalui relaksasi restrukturalisasi. Ekonomi tetap terkontraksi. Pemulihan ekonomi suku bunga tetap rendah, konsumsi kembali meningkat, GDP pulih ke 5%, UMKM bergeliat kembali. 2024, inflasi global, Bank Indonesia naikkan suku bunga naik menjadi 6% untuk meredam tekanan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah. Namun, stabilitas dan kepercayaan investor meningkat. Rate channel, credit channel, exchange rate channel, dan expectation channel. Jalur suku bunga atau interest rate channel menekankan bagaimana perubahan suku bunga acuan mempengaruhi biaya pinjaman yang kemudian berdampak pada aktivitas konsumsi dan investasi. Apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, biaya kredit menjadi lebih rendah sehingga rumah tangga terdorong melakukan konsumsi, sementara perusahaan lebih berani mengambil keputusan investasi. Kondisi ini secara kumulatif meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jalur kredit atau credit channel menyoroti pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam memastikan bahwa perbankan tetap mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Jika likuiditas perbankan terjaga dan resiko menurun, kebijakan moneter yang longgar akan lebih efektif dalam mendorong kredit baru. Sebaliknya, jika risiko tinggi seperti pada masa pandemi, perbankan cenderung menahan ekspansi kredit meskipun suku bunga ditekan lebih rendah. Jalur nilai tukar atau exchange rate channel menjelaskan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi nilai tukar rupiah melalui arus modal dan sentimen investor. Kenaikan suku bunga acuan umumnya mendorong masuknya kapital inflow sehingga rupiah menguat. Apresiasi rupiah dapat meredam tekanan inflasi melalui turunnya harga impor, namun di sisi lain dapat melemahkan daya saing produk ekspor. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan moneter harus mempertimbangkan trade-off antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. Persepsi dan ekspektasi publik, expectation channel, juga memainkan peran penting. Ketika pelaku ekonomi percaya bahwa Bank Indonesia konsisten dalam menjaga stabilitas harga, ekspektasi inflasi dapat terjaga dan ketidakpastian ekonomi menurun. Efisiensi kebijakan moneter di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh struktur perekonomian nasional. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih dari 50% PDB, perubahan suku bunga dan likuiditas memiliki dampak signifikan terhadap perilaku konsumsi. Tingkat digitalisasi perbankan, inklusi keuangan, dan distribusi pinjaman berdasarkan sektor ekonomi. Selain itu, preferensi perbankan untuk menempatkan dana pada instrumen pemerintah
pemerintah dengan resiko rendah seperti surat berharga negara. Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut sebagai risk aversion effect yang menjadikan perbankan kurang responsif terhadap pelonggaran moneter sehingga menurunkan efisiensi kebijakan yang dijalankan. Dalam periode 2019 sampai 2024, dinamika global memperlihatkan bagaimana kebijakan moneter diuji oleh berbagai tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19, disrupsi rantai pasok, pengetatan moneter global, hingga volatilitas harga komoditas. Pada masa pandemi 2020, misalnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Nah, pada periode 2022 sampai 2024, ketika pemulihan ekonomi berlangsung dan inflasi mulai meningkat, kebijakan tersebut tetap krusial demi mengontrol tekanan inflasi dan menjaga kestabilan mikro. Dari sudut pandang analitis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter yang efisien bukan hanya bergantung pada instrumen yang digunakan oleh bank sentral, tetapi juga pada kondisi struktural perekonomian, persepsi risiko, dan sinergi dalam kebijakan fiskal. Kebijakan moneter akan lebih efektif apabila didukung oleh stabilitas keuangan, penguatan sektor perbankan, peningkatan akses keuangan masyarakat, serta koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas moneter dan pemerintah. Dengan demikian, efisiensi kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi membutuhkan integrasi antara berbagai kebijakan makroekonomi.